rekan kami dari kelompok 6 akan presentasikan mengenai tokoh Tuti Herati sebagai penulis, doktor, dan filsuf Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya M. Syarul Hanafi Ambarita. Saya Rizky Amalia Setiawan. Saya Sheila Nurul Afifah. Saya Natasha Azura. Saya Hansa Simolika. Saya Emran Ardika. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akan menayangkan video. Silakan ditonton. Profil singkat dan identitas diri. Tuti Herati Nurhadi Rochman adalah seorang penulis, doktor, dan filsuf asal Indonesia. Ia lahir di Bandung, Hindia Belanda pada tanggal 27 November 1933 dan wafat di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2021 pada usianya yang ke-87 tahun. Sebagai tokoh penting dalam dunia sastra dan filsafat Indonesia, Tuti Herati dikenal melalui karya-karyanya yang banyak menyoroti isu perempuan, budaya, dan pemikiran kritis. Kehidupan awal dan keluarga. Tuti Herati lahir dari keluarga akademisi. Ayahnya adalah Profesor Dr. Insinyur Raden Waseno Suwerjo Hadikusumo, seorang ahli konstruksi beton serta pendiri Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Pendidikan Cikini. Pada tahun 1957, ia menikah dengan Noyhardi ataupun yang dikenal dengan Edi, seorang ahli kultur jaringan dari Institut Teknologi Bandung, dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 4 orang anak. Riwayat pendidikan. Tuti Herati menempuh pendidikan di berbagai bidang ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuti sarjana muda kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 1955. Tuti sarjana psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1962. Tuti belajar filsafat di Universiteit Leiden, Belanda pada tahun 1974 dan Tuti doktor filsafat di Universitas Indonesia pada tahun 1979. Karir profesional, mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, kepala jurusan filsafat Fakultas Sastra di Universitas Indonesia, ketua program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada bidang studi filsafat, Rektor Institut Kesenian Jakarta periode 1990 hingga 1996, Ketua Dewan Kesenian Jakarta 1982 hingga 1985, menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta sebelumnya. Pada tahun 1994 dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kepenulisan dan aktivitas budaya. Aktif dalam berbagai festival dan program internasional sastra seperti International Writing Program di Universitas Iowa, Festival Penyair di Rotterdam. Puisinya juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, dan Perancis. Gaya puisinya juga sering menggunakan ambiguitas yang disengaja, perumpamaan yang asosiatif dengan elemen ironis, terutama untuk mengkritik kondisi patriarki dan posisi wanita dalam masyarakat. Beberapa karya penting seperti Sajak-Sajak 33 pada tahun 1973, Mimpi dan Pretensi pada tahun 1982, kumpulan-kumpulan puisi dan antologi wanita kontemporer, dan karya yang mengangkat tema perempuan dan ketidakadilan sosial. Selain penulisan, ia juga kolektor seni. Rumahnya di Menteng merangkap galeri yang menyimpan karya lukisan pelukis terkenal seperti Avandi, Sujono, dan Sri Hadi Sudarsono. Pendiri jurnal perempuan, majalah feminis yang fokus pada isu-isu perempuan, aktif
di organisasi pemberdayaan wanita seperti Suara Ibu Peduli. Akhir kehidupan. Tuti Herati wafat pada 13 Juni 2021 di Jakarta pada usia 87 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak pada hari yang sama. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di kalangan akademisi, sastrawan, aktivis, dan seniman. Meski demikian, warisan karya dan pemikirannya tetap hidup, menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan, dunia filsafat, sastra, dan seni Indonesia hingga kini. Kesimpulan, Tuti Herati merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia yang berperan besar dalam dunia filsafat, sastra, seni, dan gerakan feminisme. Latar belakang keluarganya yang intelektual, serta pendidikan tinggi yang ia tempuh, baik di dalam maupun luar negeri, menjadikannya sosok yang berwawasan luas dan berpengaruh. Ia bukan hanya akademisi dengan berbagai posisi penting di universitas dan lembaga seni, tetapi juga seorang penyair dengan karya-karya yang syarat makna, penuh kritik sosial dan pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Melalui puisinya, Tuti menyikap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam sistem patriarki, sekaligus menyuarakan refleksi filosofi tentang eksistensi manusia. Perannya sebagai pendiri jurnal perempuan dan kiprahnya dalam organisasi sosial memperlihatkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan ketidakadilan gender. Selain itu, kecintaannya pada seni rupa membuatnya menjadi kolektor sekaligus pelestari karya seniman besar Indonesia. Sekian video presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.